Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin, channel yang akan menayangkan berbagai video mengenai tips dan juga trik yang pastinya menarik. Buat teman-teman yang udah kelas 12 atau yang minat mau ngelanjutin ke perguruan tinggi, wajib banget nih nonton atau menyimak video ini. Karena apa? Karena di video kali ini aku akan menjelaskan tentang model perguruan tinggi yang ternyata itu banyak jenisnya loh. Ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademi. Semuanya itu memiliki perbedaan dari segi lama pendidikan, gelar yang nantinya akan didapatkan, persyaratan lulusnya, dan juga SKS yang harus diselesaikan. Pastikan kalian juga menonton dan menyimaknya dari awal sampai akhir ya teman-teman, supaya informasi yang kalian dapatkan itu jelas dan juga tidak setengah-setengah. Sehingga kalian tahu benar model dan juga aturan-aturan terkait perguruan tinggi yang nantinya akan kalian daftar. Oke, langsung aja ke next pembahasannya. Tapi sebelumnya kalian juga harus tahu dulu nih, perguruan tinggi itu ada yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga ada yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Dan bahkan ada yang menyelenggarakan keduanya loh, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga pendidikan akademik. Untuk itu, sebelum melangkah terlalu jauh, kalian perlu tahu dulu apa sih perbedaan dari pendidikan vokasi dan juga pendidikan akademik. Oke, yang pertama mari kita bahas mengenai lama pendidikan dari pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini terdiri dari D1, D2, D3, dan juga D4. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa kampus atau perguruan tinggi yang masih menyelenggarakan pendidikan D1. Tetapi itu tidak banyak ya teman-teman, karena seiring dengan berjalannya waktu, banyak kampus yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dari D3 dan juga D4. Lama pendidikan dari D3 normalnya yaitu 3 tahun atau 6 semester. Dan juga untuk D4 normalnya itu 4 tahun atau 8 semester. Untuk jenis gelarnya yaitu para lulusan D3 akan mendapatkan gelar ahli madya atau disingkat dengan AMD. Sedangkan untuk para lulusan D4 yaitu akan mendapatkan gelar sarjana terapan atau disingkat dengan STR. Selanjutnya terkait dengan ketentuan pada program studinya. Semua mahasiswa D3 harus menyelesaikan 112 SKS dan juga mengerjakan TA atau tugas akhir sebagai syarat untuk kelulusan. Sedangkan untuk mahasiswa D4 harus menyelesaikan sebanyak 144 SKS dan TA atau tugas akhir sebagai syarat kelulusannya. Nah, itulah tadi terkait dengan pendidikan vokasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan akademik. Berbeda dengan pendidikan vokasi, pendidikan akademik itu terdiri dari S1, S2, dan juga S3. Adapun lama pendidikan untuk S1 yaitu 4 tahun atau normalnya menyelesaikan selama 8 semester. Sedangkan untuk S2, lama pendidikannya normalnya itu 2 tahun atau 4 semester. Dan untuk S3, lama pendidikannya itu 3 tahun atau lebih dari 6 semester. Selanjutnya tentang jenis gelarnya. Apabila kalian sudah menyelesaikan pendidikan S1, maka kalian akan mendapatkan gelar sarjana yang disingkat dengan S. Dan apabila kalian sudah menyelesaikan S2, maka kalian akan mendapatkan gelar magister atau master yang disingkat dengan M. Dan apabila kalian telah menyelesaikan pendidikan S3-nya, maka kalian akan mendapatkan gelar doktor atau disingkat dengan DR. Selanjutnya terkait tentang program studinya. Nah, untuk S1 ini kalian tuh harus menempuh 144 sampai 160 SKS. Dan sebagai syarat lulusnya kalian harus menyelesaikan yang namanya skripsi. Untuk S2 kalian harus menempuh sebanyak 36 sampai 40 SKS dan syarat lulusnya itu kalian harus menyelesaikan yang namanya tesis. Sedangkan pada S3 kalian itu harus menyelesaikan 55 sampai 60 SKS dengan syarat kelulusannya yaitu disertasi. Nah, itulah tadi perbedaan dari pendidikan vokasi dan juga pendidikan akademik yang harus kalian ingat. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai model atau jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, mari kita bahas mengenai universitas. Universitas adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga pendidikan akademik. Universitas menyelenggarakan pendidikan yang lengkap. Fakultasnya itu terdiri dari berbagai jenis rumpun ilmu. Ada rumpun ilmu agama yang terdiri dari ekonomi Islam, syariah, dan berbagai ilmu agama di Indonesia. Selain itu juga ada rumpun ilmu sosial. Nah, pada rumpun ilmu sosial ini maka akan ada sosiologi,
psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang ilmu humaniora. Ilmu humaniora ini terdiri dari filsafat, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Selain itu juga masih ada rumpun ilmu terapan yang terdiri dari pertanian, arsitektur, dan perencanaan bisnis dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada ilmu alam yaitu ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu angkasa, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir itu yang ada di universitas biasanya ada ilmu formal yang terdiri dari program studi statistika, komputer, dan juga lain sebagainya. Eits, ada yang hampir lupa nih. Di beberapa universitas terkadang juga ada yang menyelenggarakan program studi hukum. Adapun perguruan tinggi yang berjenis universitas itu ada UGM, UI, Unpad, Undip, UB atau Universitas Brawijaya, UNS, Universitas Airlangga, dan juga ada banyak yang lainnya. Yang kedua, kita bahas mengenai institut. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga akademik. Fakultas pada institut itu berasal dari satu jenis rumpun keilmuan saja. Misalnya ada rumpun ilmu alam dan juga teknologi, ilmu pertanian, ilmu seni, dan juga ilmu pemerintahan yang akan dipecah menjadi beberapa program studi. Nah, untuk salah satu jenis institut yang ada di Indonesia itu ada ITB, IPB, IPDN, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini merupakan salah satu jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga pendidikan akademik. Pada sekolah tinggi terdiri dari satu jenis rumpun ilmu yang terbagi menjadi beberapa jurusan. Misalnya, ada rumpun ilmu komunikasi yang terbagi dalam jurusan-jurusan yang mengarah pada ilmu komunikasi. Begitu juga dengan ilmu pertahanan, ilmu statistika, dan juga ilmu kesehatan. Dengan kata lain, pada sekolah tinggi ini, seluruh program studinya itu mengarah kepada satu rumpun ilmu yang sudah ditentukan. Contoh dari sekolah tinggi yang ada di Indonesia yaitu ada STTD, STMKG, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan juga masih banyak lainnya. Setelah sekolah tinggi yaitu ada Politeknik. Politeknik ini menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dikutip dari rencanaku, Politeknik ini memiliki visi dan juga misinya sendiri untuk menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi lain di dunia pekerjaan. Nah, Politeknik ini ibarat universitas tapi hanya menyediakan program vokasi yaitu diploma dan sarjana terapan saja. Contoh dari Politeknik yang ada di Indonesia itu ada Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Semarang, Polban, PENS, Politeknik Kesehatan Semarang, dan juga masih ada banyak politeknik lainnya. Yang terakhir yaitu tentang akademi. Nah, akademi ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Adapun ilmu yang berada di akademi itu, yaitu hanya berasal dari satu cabang ilmu saja. Entah itu cabang ilmu keperawatan, ilmu kebidanan, ilmu militer, ataupun ilmu kepolisian. Contoh dari akademi itu ada Akmil, Akpol, Akper, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, kalian mau masuk yang mana nih? Akademi, institut, politeknik, universitas, atau sekolah tinggi? Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.